Yesus memilih Yudas untuk menjadi rasul dan murid. Rasul Yohanes memberitahukan bahwa Yudas itu adalah seorang pencuri. Berarti para rasul sekongkol. Kenapa Yesus tidak menegur? Di dalam kesempatan lain, sang debaters mengatakan bahwa Petrus itu tidak percaya. Justru Yudas yang percaya. Ini sudah terbalik-terbalik, saudara-saudara. Halo, selamat datang di channel saya. Sebelum lanjut ke video, mohon di-subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Selamat menonton. Apa misinya? Saya kasih tahu saudara-saudara, memang Yudas itu seorang yang rakus duit. Bahkan di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6 dengan jelas dikatakan oleh Rasul Yohanes bahwa Yudas itu adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang di dalam kas yang dipegangnya. Bahkan Yudas juga memprotes ketika seorang perempuan bernama Maria menumpahkan minyak narastu murni di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya dan bau minyak semerbak rumah itu. Yudas berkata itu sebuah pemborosan, hal yang sia-sia. Dia protes perbuatan baik Maria kepada Yesus. Tapi saya mau kasih tahu, itu bukan maksud dan tujuan utama dari seorang Yudas. Saudara-saudara dimanapun berada, saya tidak akan terlalu melebar ke sana, tapi hanya membuktikan bahwa Yudas itu tidak percaya. Yesus memilih Yudas untuk menjadi rasul dan murid. Sebagai murid, kriteria murid itu apa? Dengan rendah hati, rela mau belajar. Tetapi ternyata selama 3,5 tahun Yesus mengajar, sampai Yesus nanti diserahkan oleh Yudas. Yudas tidak pernah membuka hati dan pikirannya untuk menerima pengajaran Yesus. Yudas tidak pernah percaya dari sejak awal sampai akhir hidupnya. Bahkan kalau kita melihat di dalam perdebatan-perdebatan yang lain, sang debaters justru menuduh bahwa Petrus yang tidak percaya. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mau mengatakan dengan tegas kepada setiap kita, saya harus objektif, jujur berkata kepada setiap kita, memang ke-11 murid kecuali Yudas belum utuh, lengkap, sempurna pengertian, pengenalan mereka akan Kristus. Mereka juga belum mengerti, memahami secara baik maksud dan tujuan Kristus datang ke tengah-tengah dunia ini. Mereka masih tetap diwarnai dengan kondisi keadaan mereka yang berada di dalam kungkungan penjajahan Romawi, di mana mereka membutuhkan seorang Mesias, sama seperti di zaman dulu kedatangan Daud yang membawa kejayaan kepada mereka, yang membawa kemenangan kepada mereka. Jadi masih Mesias dunia yang dipikirkan oleh orang-orang banyak yang datang kepada Yesus, termasuk juga oleh ke-12 muridnya. Saudara-saudara dimanapun berada, tetapi bibit-bibit iman itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal, sudah mulai ada di dalam diri para murid. Dan nanti kesempurnaan iman percaya mereka itu setelah Yesus bangkit, bahkan terlebih setelah peristiwa Pentakosta. Saya kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, mereka sebetulnya boleh saya katakan masih terlalu banyak kegagalan mereka dalam mengiring mengikut Tuhan. Sekalipun mereka sudah diajar oleh Yesus selama 3,5 tahun, ketika Yesus sudah ditangkap, mereka semua melarikan diri, hanya melihat dari jauh. Bahkan seorang bernama Simon Petrus pun sampai menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ada hal yang saya tidak sependapat dengan sang debaters. Sang debaters selalu mengotot mengatakan bahwa Petrus itu tidak percaya. Saya kasih tahu tidak benar demikian, saudara-saudara. Itu tidak benar. Kenapa saya katakan demikian? Setelah Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu tertulis dalam ayat 67. Maka ayat 68 dan ayat 69 dengan sangat jelas, eksplisit, terang benderang menunjukkan bahwa Simon Petrus itu orang yang sudah percaya. Mari kita baca ayatnya. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu
bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara-saudara, ayat ini sudah sangat eksplisit menunjukkan bahwa Petrus membuat sebuah pernyataan yang keluar dari lubuk hatinya yang terdalam. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan yang sangat eksplisit. Kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ini pengakuan Simon Petrus. Tetapi di ayat yang ke-70 sampai 71, jawab Yesus kepada mereka. Tentunya jawaban Yesus ini atas dasar komentar atau jawaban yang diberikan oleh Simon Petrus. Artinya, ada sebuah koreksi dari Yesus atas pernyataan Simon Petrus yang berkata, kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Itu secara cepat tanpa menunggu waktu lama, Yesus langsung meresponi pernyataan Simon Petrus dengan berkata, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara-saudara, ketika Petrus berkata bahwa perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah, Yesus langsung meluruskan pendapat Simon Petrus. Apa itu? Aku yang telah memilih kalian yang 12 ini. Salah seorang di antara kalian adalah iblis. Artinya, Petrus, engkau jangan berkata bahwa kalian semua percaya. Saya tahu yang 11 percaya, tapi seorang di antara yang 12 ini, yaitu Yudas Iskariot, adalah iblis. Seorang yang tidak percaya. Begitu cara mengertikan dan memahami Alkitab kalau kita melihat dari konteks. Jadi jangan semau kita, sesuka kita. Sama seperti prinsip yang selalu dipertontonkan oleh sang debaters ke publik. Makanya saudara-saudara, makin lama kita mengikuti sang debaters ini, khususnya membahas mengenai Yudas masuk surga versus Yudas masuk neraka, semakin kita lama-kelamaan makin tersenyum. Karena sang debaters ini mempertontonkan cara memahami Alkitab dengan seenaknya, dengan semaunya, sesuai dengan selera dan keinginannya, demi membela tokohnya Yudas Iskariot masuk surga. Menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, yaitu menggolkan Yudas masuk surga. Jangan demikian, kawan. Bukan seperti itu memahami Alkitab. Saya kasih tahu, memang benar Yesus yang telah memilih ke-12 murid itu. Tapi jangan lupa, jangan melihat ayat-ayat itu hanya konteks mati di ayat itu. Bandingkan dengan ayat-ayat yang lain secara keseluruhan, khususnya berkaitan dengan sosok Yudas menurut Alkitab. Saudara-saudara, bukankah Yesus yang pernah berkata, tetapi ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Apa maksudnya? Matius 19 ayat yang ke-30 mengatakan demikian. Di Matius 19 ayat 28 dikatakan bahwa kamu yang telah mengikut aku akan duduk di atas 12 tahta dan akan menghakimi 12 suku Israel. Saudara, ini menjadi salah satu argumentasi sang debaters mengatakan Yudas masuk surga. Saya mau kasih tahu, itu adalah penafsiran Alkitab yang dangkal, salah, keliru, dan menyesatkan. Kenapa? Karena hanya fokus, oh ini Yesus berkata, ini berjanji. Saya kasih tahu, ada kriterianya, ada konsistensinya, ada juga kronologisnya. Saya melihat sang debaters gagal paham dengan ini. Kriteria murid apa? Konsistensinya Matius 19 ayat 28 dengan Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Pernahkah sang debaters memikirkan itu? Kronologisnya. Adakah Yudas ketika Yesus menetapkan hak-hak kerajaan itu? Jadi jangan sapu rata semua. Apalagi sama seperti Bapa memberikan kepadaku, memberikan kerajaan kepadaku. Bapa memberikan kerajaan kepada Yesus. Kenapa Bapa memberikan kerajaan kepada Yesus? Saya tanya dulu sang debaters. Yesus melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Bagaimana dengan Yudas?
Jadi jangan semudah itu, saudara-saudara. Pokoknya kutip. Ini cocok, ini mendukung. Jangan seperti itu memahami Alkitab. Coba pahami dulu Alkitab itu dengan konteks yang benar. Jadi saya mau kasih tahu kepada sang debater saat ini. Sejak pertama Yesus memilih Yudas, sudah iblis. Waduh, saudara, bukan seperti itu. Yesus selalu berkemurahan memberikan waktu, peluang, kesempatan bagi siapapun, termasuk bagi Yudas untuk berubah, dan bertobat. Saya melihat ini sang debaters makin lama makin aneh dan asing. Beliau juga ngotot. Kenapa sampai Alkitab dikanonkan, baru Rasul Yohanes memberitahukan bahwa Yudas itu adalah seorang pencuri? Berarti para rasul sekongkol. Kenapa Yesus tidak menegur? Aduh, makin aneh lagi. Nanti akan saya bahas di kesempatan lain lah itu. Mana ayatnya mengatakan bahwa Yesus menegur Yudas? Saudara, saya malu mendengarkan itu. Saya kasih tahu sama sang debaters. Semakin sang debaters ngomong begitu, semakin saya melihat bahwa sang debaters dangkal memahami Alkitab. Masa sampai ngomong begitu? Kalau dibuat pertanyaan seperti itu, anak sekolah minggu pun bisa menjawabnya. Sang debaters, apa saya mau wawancara lagi anak remaja untuk mengalahkan sang debaters menjawab pertanyaan itu? Jangan seperti itu, kawan. Jadi sudah merasa disingkapkan Tuhan, ini begini. Waduh. Kalau orang makin sombong, dia mengaku dirinya disingkapkan Tuhan. Saya kasih tahu, bukan Tuhan yang menyingkapkan, tapi Tuhan yang dipercepat. Tuhan. Jadi jangan sembarangan ngomong Tuhan. Nanti lama-kelamaan jadi hantu. Kalau orang disingkapkan Tuhan, disingkapkan Roh Kudus, firman Tuhan, membawa orang itu semakin rendah hati, semakin kagum, semakin takjub dan hormat kepada Tuhan. Beda dengan sang debaters. Meremehkan orang lain, tidak menganggap orang lain, merasa diri paling pintar, pendebat nomor 1 di dunia, ingin menghancurkan keangkuhan para sarjana teologi. Waduh. Jangan lupa sang debaters. Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, kata Kristus, ia dihormati oleh Bapa. Jangan pernah menganggap hina, rendah, sepele, memandang sebelah mata para pendeta, para teolog, para hamba Tuhan. Saul, raja yang sudah jahat di mata Tuhan, bahkan sudah ditolak oleh Tuhan. Ketika Daud bersama dengan pasukannya menemui Saul yang sedang mengejarnya, sedang buang hajat di dalam sebuah gua. Dan anak buah Daud berkata, kenapa Tuanku tidak menyelesaikan saja Saul itu? Kan dia musuh Tuanku. Tapi apakah jawaban Daud? Kamu jangan sembarangan berkata demikian. Bolehkah kita mengusik atau mencela orang yang diurapi Tuhan? Saul sudah jauh dari Tuhan, tapi Daud tetap menghormati Saul sebagai raja yang masih resmi di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh sebab itu, ini perlu menjadi perenungan bagi sang debaters. Bagi para fansnya, tolong tuliskan komentar yang positif. Saya curiga dengan penggemar sang debaters ini, jangan-jangan sebelumnya belum tahu apa-apa firman Tuhan. Makanya apa yang disampaikan sang debaters, oh ini hebat, brilian, genius, luar biasa, dahsyat, bombastis, fantastis, super, kata Mario Teguh. Jadilah orang Kristen yang kritis, sama seperti jemaat Berea. Terima dengan rendah hati, kritisi apakah yang disampaikan benar demikian. Itu menjadi orang Kristen yang dewasa dan bertanggung jawab. Jadi jangan langsung tuliskan komentar, begini. Tunjukkan cerminan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, di dalam kesempatan lain, sang debaters mengatakan bahwa Petrus itu tidak percaya. Justru Yudas yang percaya. Ini sudah terbalik-terbalik, saudara-saudara. Jadi yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Itulah yang dikerjakan dan dilakukan oleh sang debaters dalam konteks pembahasan mengenai sosok Yudas ini. Sang debaters mengatakan Petrus itu tidak percaya. Benarkah demikian? Saya sudah buktikan tadi yang pertama. Dari Yohanes 6 ayat 68 sampai ayat yang ke-69. Petrus berkata, kami telah percaya dan tahu. Dan bukan hanya itu. Saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Petrus itu adalah seorang yang percaya. Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Demikian bunyinya.
Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Sang debaters mengatakan Petrus tidak percaya. Tapi Yesus berkata Petrus percaya. Justru Yudas yang tidak percaya. Maka saya kasih tahu kepada sang debater saat ini, kalau sang debater tetap ngotot mengatakan Petrus tidak percaya, maka sang debater otomatis menjadikan Yesus sebagai pendusta dan pembohong. Kenapa? Karena Yesus mengakui bahwa Petrus itu sudah punya iman. Tetapi memang Yesus perlu berdoa untuk Petrus supaya iman yang sudah ada itu jangan gugur. Saya mau tanya kepada sang debater, tolong dijawab ini. Buka hati pikiranmu kawan. Kalau yang dinamakan sesuatu itu gugur, sudah ada belum? Anak TK pun bisa menjawabnya. Sudah ada. Aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Berarti imannya sudah ada, tetapi Tuhan Yesus berdoa supaya tidak gugur iman yang sudah ada itu. Sudah sangat eksplisit. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa di subscribe ya.